Assalamualaikum, welcome back to my channel bersama aku Feni. Jadi video kali ini aku akan share ke kalian seputar Shopee Paylater. Apa itu Shopee Paylater, kekurangannya dan kelebihannya itu seperti apa. Jadi buat kalian yang belum paham seputar Shopee Paylater, kalian bisa tonton video ini sampai habis karena aku akan jelasin secara rinci ke kalian seputar Shopee Paylater. Jadi jangan langsung aktifkan Shopee Paylater kalian ketika ada notifikasi penawaran di Shopee kalian. Untuk mengaktifkan Shopee Paylater dengan penawaran jutaan, langsung kalian aktifkan, kalian buat belanja, kemudian nantinya kalian akan kaget dengan biaya-biaya tambahan yang ada di Shopee Paylater kalian kalau kalian belum paham ketentuan yang ada di Shopee Paylater. Jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis karena aku akan jelasin secara detail seputar Shopee Paylater. Tapi sebelum ke penjelasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu di bawah. Kalian bisa like dan komen apa saja di bawah seputar Shopee Paylater atau pengalaman kalian saat menggunakan Shopee Paylater. Jadi bedanya Shopee Pay dengan Shopee Paylater itu apa sih? Jadi Shopee Pay itu seperti dompet kita. Jadi kita bisa isi terlebih dahulu melalui transfer bank atau ke Indomaret ataupun Alfamaret. Kemudian itu akan disimpan di Shopee kita. Kita bisa gunakan kapanpun untuk belanja, untuk isi pulsa, untuk belanja baju, sepatu, atau yang lain. Kemudian ketika kita nggak gunakan pun itu akan disimpan di Shopee kita. Kalau kita tarik pun itu juga bisa kita uangkan, kita tarik kembali ke bank kita, ke rekening kita juga bisa. Untuk Shopee Pay ini dengan Shopee Paylater. Jadi Shopee Paylater ini adalah metode pembayaran yang bisa beli sekarang tapi bayarnya nanti, yang disediakan oleh PT E-commerce Finance di aplikasi Shopee kita. Jadi kita bisa belanja sekarang, belanja tas, peralatan rumah tangga ataupun token listrik. Kita belanja sekarang tapi bayarnya di kemudian hari. Bisa 1 bulan, bisa kita pilih cicilan 3 kali, 6 kali, ataupun 12 kali. Tapi kekurangannya untuk Shopee Paylater ini, kita bisa dikenakan biaya penanganan sebesar 1%, kemudian dikalikan 2,95%. Jadi sejumlah total belanja kita itu dikali dengan 2,95%. Jadi kebanyakan kalian tahunya saat check out itu hanya biaya penanganan saja yang 1%. Jadi itu masih sedikit ya, kalian kira kan sedikit ya, nominalnya 1% itu sedikit, kecil sekali. Kadang biaya penanganannya hanya ribuan, tapi ternyata itu ditambah dengan 2,95% saat tagihan Shopee Paylater. Jadi jangan kaget kalau tagihan Shopee Paylater kalian itu berbeda dengan check out kalian. Jadi di tampilan check out itu hanya menampilkan biaya penanganan, tapi untuk di Shopee Paylater kita tagihannya itu ditambah dengan biaya admin sebesar 2,9% tadi. Aku ada contoh untuk pembelanjaan dengan nominal yang besar, itu pastinya biaya penanganan dan biaya adminnya itu semakin bertambah besar. Contohnya untuk subtotal produk belanja itu sebesar Rp2.115.000. Kemudian untuk pengirimannya ini dapat diskon pengiriman, gratis ongkir. Kemudian ini ada biaya penanganan sebesar Rp21.140. Jadi total check out pesanannya itu Rp2.135.140. Tapi beda dengan tagihan di Shopee Paylaternya. Untuk tagihan di Shopee Paylaternya itu ternyata sebesar Rp2.198.127. Itu karena dikenakan biaya admin tambahan sebesar Rp62.987. Padahal tadi sudah ada biaya penanganan sebesar 1% tadi, yaitu Rp21 tadi. Ternyata di tagihan Shopee Paylaternya itu menjadi
198.000 karena ditambah biaya admin sebesar 62.000. Aku ada contohnya ke kalian saat belanja menggunakan Shopee Paylater. Ini aku ada jumlah belanja itu, total produknya itu hanya 249.000 ditambah dengan biaya pengiriman itu gratis. Kemudian di sini ada tulisan biaya penanganan sebesar 1% tadi, jadi jumlahnya 2.545 rupiah. Jadi totalnya di saat check out itu 257.045 rupiah. Tapi beda dengan di tagihan Shopee Paylater-nya. Di Shopee Paylater-nya itu totalnya bisa 264.628 rupiah. Itu karena ada biaya admin sebesar 7.583 rupiah. Jadi kalian jangan kaget kalau ada biaya tambahan admin di dalam Shopee Paylater kalian. Tadi contoh untuk transaksi pembayaran yang menggunakan Shopee Paylater. Jadi kalian jangan kaget untuk jumlah check out berbeda dengan jumlah tagihan di Shopee Paylater. Karena jumlah check out itu yang ditampilkan hanya biaya penanganannya saja. Berbeda dengan tagihan di Shopee Paylater kita, itu ternyata ada tambahan lagi, yaitu biaya admin sebesar 2,9% tadi. Kemudian kalau kita terlambat bayar, itu juga ada notifikasi di Shopee Paylater kita. Kita juga nggak bisa gunakan lagi Shopee Paylater kita kalau kita ada tagihan yang belum dibayar, meskipun itu telatnya hanya 1 hari. Jadi di akun kita sudah ada peringatan, maaf akun Shopee Paylatermu dinonaktifkan sementara karena ada tagihan yang belum dilunasi. Mohon lakukan pembayaran terlebih dahulu untuk mengaktifkan kembali akunmu atau akun Shopee Paylater kita. Jadi meskipun terlambat 1 hari, di sini langsung ditambah biaya 5% tadi sejumlah total tagihan kita. Meskipun itu hanya terlambat 1 hari, itu langsung ditambahkan ke jumlah pembayaran yang harus kita bayar. Itu tadi seputar Shopee Paylater. Jadi singkatnya, Shopee Paylater itu seperti hutang yang dikasih ke kita oleh Shopee, pihak Shopee, bisa kita gunakan. Kemudian kita harus paham terhadap biaya-biaya tambahannya, yaitu biaya penanganan tadi sebesar 1%, biaya admin 2,5%, kemudian biaya tambahan jika terlambat itu sebesar 5%. Sebenarnya keuntungan di Shopee Paylater ini cukup banyak sih ketika kita itu sebagai pembisnis online yang kurang modal. Kita bisa gunakan Shopee Paylater ini untuk belanja bisnis kita, keperluan kita untuk bisnis online. Kemudian saat kita sudah selesai transaksi kepada pembeli kita bisa bayar tagihannya. Sayangnya di sini yaitu tadi yang harus kita paham, ada biaya-biaya tambahannya. Untuk cara daftar Shopee Paylater sendiri, itu yang pasti kita harus punya akun terlebih dahulu. Kemudian juga ini pada pengguna tertentu atau akun terpilih yang dipilih oleh Shopee sendiri. Kemudian kalau kita sering transaksi, itu kemungkinan akan mendapat penawaran untuk mengaktifkan Shopee Paylater. Untuk limitnya sendiri itu pasti berbeda-beda antara akun satu dengan yang lain. Kalau kita sering transaksi di Shopee, kemungkinan limit kita akan semakin besar. Kalau kita juga nggak sering telat bayar, kemungkinan limit kita juga akan semakin ditambah oleh pihak Shopee. Itu tadi penjelasan aku seputar Shopee Paylater. Semoga teman-teman paham dan semoga penjelasan aku itu bermanfaat buat kalian yang akan menggunakan Shopee Paylater. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Dadah.